daya itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua kan juga untuk membangkitkan kebanggaan nasional itu. Nah itu yang kita rasa kemudian memang diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret segala sesuatu, apalagi berkaitan dengan kultur. Naik turunnya itu kan sangat dipengaruhi juga oleh personal maupun kemudian secara keseluruhan adalah suasana kebangsaan. Dan kita harus akui memang kita mengalami degradasi terhadap nasionalisme. Tapi saya masih punya optimis, harapan. Ini belum merupakan titik akhir. Dalam artian turun iya, tapi bukan di titik nadir, bukan di titik nol. Contoh sederhananya kan gitu. Dalam sepak bola, supporter kita bisa menerima kita kalah dari Filipina, bahkan dari Timor Leste sekalipun. Tapi supporter kita tidak bisa menerima kita kalah dari Malaysia. Itu real. Bahkan sampai bulu tangkis dan apapun itu, kita itu masih menganggap bahwa Malaysia itu adalah rival kita. Kita harus menang dari Malaysia. Terlepas dari kemudian itu ada semangat nasionalisme di situ pasti. Yang dulu sampai kemudian dijadikan inisiatif dari Pak Presiden Soekarno ganyang Malaysia. Tapi saya optimis bahwa bangsa ini masih mempunyai nasionalisme. Oh gitu. Gitu. Artinya itu yang saya katakan bahwa ini titiknya bukan di nol gitu. Karena masih ada yang rasa tidak terima kemudian kalah ini tidak diterima ini kan. Tinggal bagaimana membangkitkan kembali ini kepada posisi yang semula gitu. Saya sepakat dengan memuliakan itu adalah seperti itu. Nah kemuliaan ini seharusnya yang kemudian juga ditumbuhkan orang per orang sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu. Dalam semua level. Iya, dalam segala strata sehingga ini menjadi sikap nasional, kebanggaan nasional. Ya saya ambil contoh gini. Lagi-lagi kita berbicara tentang nasionalisme, mau tidak mau kan kita berbicara negara lain. Artinya kita lihat gini, penghormatan terhadap warga Melayu di Malaysia, pribumi. Ketika kemudian masuk di dalam, karena kulturnya juga masih seperti itu juga implementasi dalam regulasi seperti itu. Ketika kemudian masuk dalam suatu perusahaan dengan kemudian level yang sama, itu remunerasinya beda gitu. Jadi antara yang pribumi lebih diistimewakan, misalnya dia gaji 1 juta, yang etnis Cina, etnis Indonesia ataupun India dan lain sebagainya itu di bawah Melayu. Nah ini kan merupakan sikap kebanggaan yang memang ditumbuhkan bersama-sama. Nah ini yang kalau kemudian waktu itu Pak Soekarno itu mewujudkan bentuk nasionalisme itu menumbuhkannya dengan konfrontasi, ya saya kira itu hanya salah satu alternatif gitu. Jadi membangkitkan nasionalisme itu salah satu alternatifnya, ya memang kadang-kadang diperlukan konfrontasi gitu. Karena beberapa konfrontasi yang terjadi di negara-negara itu, termasuk yang terakhir yang ada di Rusia, ini adalah dalam rangka membangkitkan nasionalisme. Ketika menginvasi, termasuk yang lama itu Israel kemudian melakukan invasi ke Palestina, itu kan tetap yang dipelihara aja nasionalis Zionisnya untuk memelihara seperti itu. Nah,
Cuma ada juga langkah-langkah yang kemudian dilakukan untuk memelihara nasionalisme itu dalam bentuk kultural. Artinya kemudian menyampakati mitologi yang seperti diutarakan Pak Parmi tadi, bahwa ada yang merasa pilihan Tuhan adalah seperti itu. Di Jepang sendiri, kaisar itu adalah cerminan dari Dewa Matahari. Iya. Iya. Seperti itu. Jadi, nah itu adalah bagian gitu loh. Nah, cuma ini kan memang untuk mengembalikan itu kan dari pilihan-pilihan itu kan. Nah, ini kan bisa jadi bahan kajian gitu loh, observasi bagaimana kemudian kita membangun kebanggaan nasional. Ketatanegaraan kadang-kadang tidak linear dengan sikap nasionalisme. Ada kejadian ketika ada eksekusi tenaga kerja di Arab Saudi. Di Arab Saudi atau di Malaysia waktu itu? Oh, Malaysia. Karena kasus bius itu obat terlarang itu narkoba kalau di Malaysia kan juga hukuman gantung. Itu ada warga negara Indonesia dan warga negara Filipina. Akhirnya dengan ya kan ini tergantung dari negara masing-masing. Ya di situ kita lihat juga, kita harus mengakui bahwa kita kelemahan, kita diplomasi luar negeri, dan mungkin juga sikap pembelaan juga perlu kita jadikan ukuran. Akhirnya kan yang dieksekusi kan cuma TKI, sedangkan yang Filipina dihukum sih, bahkan kemudian akhirnya diekstradisi. Nah ini malah saya lihat adalah merupakan sifat-sifat tentang nasionalisme, gitu. Pembelaan terhadap warga negara. Ya ini lagi-lagi bukan berarti kita menghakimi, karena ini kan terjadinya bukan sehari dua hari ya. Karena sudah berbicara tentang sejak era kemerdekaan maupun sekarang berganti kepemimpinan, ya situasi ini belum berubah. Artinya kan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, artinya kan seperti itu. Nah kalau berkaitan dengan hal itu, kalau berkaitan dengan ketatanegaraan, mungkin di dalamnya juga Filipina nggak jauh berbeda dengan Indonesia gitu.